Hai YouTubers, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jenis produksi sendiri harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan dan hal ini dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, sistem produksi juga sudah jelas sekaligus terarah dan masing-masing karyawan juga harus mengikuti SOP atau Standard Operation Procedure agar langkah-langkah yang dilakukan dalam proses produksi tersebut sesuai dengan rencana yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dari semua jenis produksi yang ada di dunia, ada beberapa di antaranya yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan berikut adalah daftar proses produksi yang belum dilihat sebelumnya. Susu sapi. Al Safi Dairy adalah sebuah perusahaan pertanian dan peternakan yang didirikan pada tahun 1979 dan terletak di sekitar 60 mil di sebelah tenggara kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kawasan pertanian dan peternakan Al Safi berdiri di atas lahan seluas 14 mil persegi di lembah Al-Shahbah dan perusahaan ini menerima pengakuan internasional dari Guinness Book of World Records sebagai peternakan sapi perah terintegrasi terbesar di dunia. Diketahui bahwa perusahaan ini telah mengembangkan cara-cara dan metodologi tersendiri untuk menghasilkan produksi susu yang efisien dan berkualitas tinggi, sehingga menjadi salah satu rujukan pembanding dalam hal tersebut di level dunia. Semua operasi perusahaan dalam hal memproduksi susu dikendalikan di area ini, mulai dari pemeliharaan puluhan ribu ekor sapi, produksi pakan, tempat memerah susu, pengolahan dan pengemasan, dan sistem distribusi. Tingkat produksi susu pada perusahaan ini dapat mencapai lebih dari 100.000 galon sehari dan hal tersebut sangat mengejutkan. Jumlah air yang digunakan dalam operasi perusahaan juga sangat mengejutkan. Selain air yang dibutuhkan untuk irigasi taman, banyak air dibutuhkan untuk kawasan susu itu sendiri. Dengan masing-masing susu sapi membutuhkan 20 galon sampai 30 galon air per hari. Emas batangan. Seperti yang kita ketahui bahwa biji emas yang didapat dari tambang biasanya masih bercampur dengan logam lain dan kadarnya tidak murni. Untuk membuat emas batangan yang biasa digunakan sebagai investasi, emas harus melalui serangkaian proses tempa yang rumit sekaligus mengagumkan. Setelah selesai, emas batangan dicuci dalam larutan kimia khusus untuk meluruhkan logam lain hingga konsentrasi emas murninya mencapai 99,99%. Larutan kimia pertama akan meluruhkan besi dan logam utama yang tercampur ke dalam emas. Larutan yang kedua akan meluruhkan silver atau perak yang terdapat dalam emas. Hingga akhirnya hanya tersisa emas murni di dalam bongkahan emas tersebut. Semua emas batangan dari proses pencairan pertama akan dipanaskan kembali dan dituangkan ke cairan klorin. Baja. Di pabrik bernama Krakatau Posho atau suatu area dengan komplek pabrik Krakatau Steel, bahan mentah dan bahan baku pengerjaan baja dibuat dari hasil peleburan bahan berupa pasir besi, batu bara, dan kapur. Di area pengolahan yang diberi nama Blast Furnace inilah, mesin tidak pernah berhenti bekerja dan beroperasi selama 24 jam setiap siang dan malam hari. Dari besi yang cair inilah proses dilanjutkan di tahapan steel making plant. Dari situlah besi cair tersebut dibentuk jadi baja yang dinamakan dengan slab atau disebut juga baja gede memanjang dan tebal serta berbentuk seperti plat baja yang dapat diperlukan untuk memasok berbagai macam komponen otomotif. Diketahui bahwa Krakatau Posho mampu memproduksi sebanyak kurang lebih 3 juta won berupa bahan baku atau bahan mentah baja. Tidak hanya itu, bahan slab baja tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi baja jadi. Pada proses yang diberi nama hot mill rod, bahan baja berbentuk slab dengan ketebalan kira-kira 30 cm dipanaskan pada suhu sebesar 1200 derajat Celcius. Peluru paintball. Paintball adalah suatu permainan di mana seorang atau kelompok pemain berusaha untuk mengalahkan pemain atau kelompok lain dengan cara memberi tanda cat di tubuh mereka. Diketahui bahwa peluru cat yang digunakan pada permainan ini harus terbuat dari bahan yang aman dan tidak beracun. Sedangkan senjata yang digunakan untuk menembakkannya biasa disebut dengan paintball marker atau paintball gun. Selain untuk permainan, teknologi paintball juga digunakan sebagai simulasi atau latihan militer yang lebih serius. Peluru paintball merupakan amunisi utama pada permainan ini, yaitu berupa peluru yang berisi cairan berwarna atau cat. Diketahui bahwa bahan cat yang digunakan tidak berbahaya bagi manusia maupun bagi lingkungan. Kualitas dari permainan paintball ditentukan kuat oleh kualitas dari peluru yang digunakan.
Ciri peluru dengan kualitas baik ialah bentuknya yang bulat sempurna sehingga memiliki akurasi yang baik. Kulitnya tipis sehingga mudah pecah ketika terkena badan atau objek lain. Senjata api. Salah satu pabrik senjata api di Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana mereka membuat senjata api. Diketahui bahwa pabrik tersebut tidak hanya membuat senjata api, tapi pabrik ini juga memproduksi pelurunya. Senjata yang diproduksi di pabrik tersebut bermacam-macam, dan salah satunya adalah M16 yang menjadi senjata organik tentara Amerika. Selain itu, spare part atau suku cadang senjata juga dibuat di pabrik tersebut, dan dari sinilah senjata-senjata yang sudah jadi digunakan oleh tentara Amerika. Selain itu, senjata dari pabrik tersebut juga dijual ke negara-negara lain terkecuali negara yang terduga mendukung kegiatan terorisme. Ternyata di perusahaan senjata api ini pekerjanya tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Telur Paskah. Sebuah pabrik pembuatan telur warna-warni di Jerman sedang bekerja keras untuk mengejar target ribuan telur ayam menjelang datangnya Hari Paskah. Pabrik yang terletak di Bad Schussenried, Jerman ini menyortir ukuran hingga mengecat telur tersebut menggunakan mesin khusus. Telur berwarna putih dicat menjadi hijau, kuning, orange, ungu, merah muda, dan biru. Sebelum diwarnai, telur tersebut sudah direbus selama 14 menit dan sortir untuk memisahkan antara telur yang utuh dan yang bercangkang retak. Setelah lolos pengecekan, telur-telur tersebut dicat menggunakan pewarna makanan sebelum akhirnya dipindahkan ke kabinet pengeringan selama sekitar 20 menit. Sabun Aleppo. Jadi selama berabad-abad, sabun alami dan sederhana bernama sabun Aleppo ini menjadi bisnis andalan dari kota Aleppo. Sebagian besar produksi sabun dari kota tersebut diekspor ke luar negeri seperti negara-negara Timur Tengah, Eropa, Korea Selatan, dan Jepang. Ratusan ton sabun akan dikirim ke negara-negara tersebut untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan produk-produk alami untuk kecantikan kulit mereka. Sayang sekali, cerita indah tersebut kini tinggal kenangan. Perang saudara yang mengoyak Suriah sejak 2011 menghancurkan wanginya industri sabun Aleppo. Aroma wangi dan minyak zaitun dan laurel tidak lagi memenuhi udara Aleppo. Tidak terlihat lagi pria-pria kekar menjemur sabun di pelataran rumah atau bengkel kerja yang berada di kiri dan kanan jalan labirin berusia 2000 tahun di kota tersebut. Mesin pesawat. Saat ini Rolls-Royce bukan hanya membuat mobil mewah, namun mereka juga terkait membuat mesin pesawat terbang. Diketahui bahwa markas besar Rolls-Royce Aerospace ada di kota Derby, Inggris. Dalam markas tersebut terdengar deru mesin menyelubungi sekitar 1.000 orang pekerja di sana. Mereka mengerjakan tugas rumit untuk membuat sebuah mesin pesawat dan salah satu yang sedang dikerjakan adalah mesin Trent XWB, yaitu mesin jet turbofan yang menggerakkan Airbus A350 XWB. Di fasilitas Rolls-Royce Aerospace adalah daerah East Midlands. Mesin-mesin jet ini dibikin dengan aman, cepat dan berstandar tinggi. Seorang insinyur perbaikan mesin Trent XWB Rolls-Royce bernama Michael McCree menjelaskan bahwa mesin Trent XWB terdiri dari 8 modul atau komponen utama. 6 dari 8 modul dibuat di Derby dan 2 lainnya dari pemasok langsung. Ada kompresor IP yang dibangun oleh KHI di Jepang, sementara turbin LP dirakit oleh perusahaan bernama ITP di Spanyol dan keduanya akan dikirim ke Inggris. Pesawat Sukhoi. Sukhoi merupakan sebuah nama besar dalam era mesin jet dan merupakan sebuah perusahaan besar di Rusia yang berbasis peralatan udara seperti pesawat tempur bermesin jet yang sudah teruji kemampuannya di medan pertempuran dunia. Dari sinilah pesawat-pesawat tempur Sukhoi Su diproduksi dan digunakan pihak militer di banyak negara di dunia. Diketahui bahwa karyawan yang bekerja di pabrik pesawat Sukhoi setiap hari dibagi dalam 3 shift dan setiap pergeseran sekitar 300 pekerja yang terlibat dalam proses pengerjaan pesawat tersebut. Sukhoi Superjet 100 ibarat sebuah komputer yang bisa terbang dan memiliki banyak kabel lebih dari pesawat terbang biasa. Selain itu, panjang seluruh jumlah jaringan listrik pada pesawat ini bisa mencapai puluhan kilometer. Jadi kesimpulannya, pesawat tersebut dirancang dengan teknologi tinggi dan menggunakan peralatan super hebat serta bahan baku dan kualitas tinggi.